itu di Pulau Timur letaknya. Dan waktu itu saya ngajar di sana sempat beda banget ya karena di situ sama sekali nggak ada listrik. Di NTT nggak ada listrik. Wow. Sinyal pun juga harus naik ke gunung. Jadi benar-benar di susah lagi, air nggak ada. Jadi kalau bedanya di Sulawesi itu dulu saya masih ada air banyak banget. Untuk makanan saya masih tinggal naik motor dikit ya, nggak terlalu lama lah. Tapi lebih enak lah tempatnya di Sulawesi itu. Dan sekarang itu yang di NTT itu saya benar-benar ngerasain ya ini benar-benar pedalamannya gitu. Terus di jalan kaki, terus nggak ada sinyal, airnya susah banget. Pernah 2 hari itu nggak mandi gara-gara susah air gitu. Jadi ya emang itu sih perjuangannya. Jadi itu sangat mengharukan banget sih buat saya. Dan di malam hari itu kan gelap banget di sana, kayak di tengah hutan. Jadi ada lembah dikit gini, ini hutan, ada lembah gini, mereka tinggal di lembahnya. Jadi itu kencang juga, kencang banget gitu. Jadi waktu kita malam-malam itu anak-anak datang, ini gelap, anak-anak tetap datang mau belajar karena ada mama ibu. Jadi kita belajar malam-malam. Saya tanya, ayo kalau ini bagaimana? 3, 4, 5 tambah 8, 13 gitu. Jadi waktu itu kami belajarnya sambil duduk aja, nggak ada menulis. Itu luar biasa sih, perjuangan mereka gitu. Dan betapa kayaknya banyak orang yang tutup mata buat mereka gitu. Jadi nggak tahu kisah mereka. Ke pedalaman, cari tempat-tempat yang bisa kita bantu untuk lebih ke pendidikannya ya, pendidikan dan bantu untuk kirim ke pedalaman. Tapi setelah dilihat ternyata anak-anak ini banyak yang kekurangan gizi di sana. Jadi makanya kita ada feeding and learning center di mana kita ngajar, tapi juga ada feedingnya, kita kasih mereka makanan. Nah, anak-anak TT gitu kan banyak yang kekurangan gizi. Jadi kita beri mereka makanan supaya ketika mereka datang ke sekolah mereka bisa uh, bisa konsentrasi untuk belajar gitu. Nah itu makanya kita ada learning center. Ternyata pas di NTT mobile klinik juga banyak yang sakit dan mereka pakai obat tradisional.
dan mereka jarang pergi ke kota karena tidak ada biaya dan jaraknya pun jauh banget. Jadi makanya situ Bu Heni itu mengadakan mobile clinic pengobatan gratis keliling NTT. Jadi NTT itu ada juga mobile clinic. Lalu sampai di seluruh Indonesia sekarang kita sudah ada 70 titik. Jadi sekarang kita di 70 titik ini Teaching and Learning Center sama Rescue Home. Dan kita juga membangun sekolah berasrama. Di tahun ini kita mau jalankan ya untuk sekolah berasrama. Perjalanannya pun cukup jauh, cukup sudah lama sekali, hampir sudah lebih dari 12 tahun, 15 tahun, 13 tahun, sudah hampir 17 tahun ya, dari 2007. Jadi perjalanan yang cukup panjang untuk sebuah yayasan ini mendirikan beberapa center di seluruh Indonesia, dari Nia sampai Papua. Kita kirimkan guru juga. Total ada berapa ya guru? Kalau total guru pedalaman sekitar hampir 90-an, dan kalau total kita lebih dari 100 anak. Dananya tuh dari mana ya? Kalau sumber dana kita itu sebagian besar dari donasi. Jadi orang-orang yang tahu apa yang kita kerjakan, mereka mau memberikan donasi kepada kita, lalu biasanya kita akan berikan laporan pertanggungjawaban dana yang sudah mereka berikan. Nah, kalau untuk sekarang bukan hanya donasi lagi, sudah berjalan sekitar beberapa tahun, kami juga ada jualan kaos, jual batik, merchandise. Okay. Kayak yang dipakai dia nih, sama yang saya pakai. Ini kaos. Oke. Kalau mau beli, boleh sekalian iklan ya Kak? Boleh dong. Nah, jadi kita ada positif by YTP, jadi di kaosnya suka ada quotes positif, dan juga ada berkata harapan. Bisa dicek Instagramnya Sista. Ya. Iya. Jadi dari donasi juga ada dari penjualan merchandise seperti itu. Dan itu yang merchandise-nya itu ya kalau kita beli itu 100% langsung untuk disalurkan ke anak-anaknya ya. Sekali satu produk itu satu kaos sudah memberikan 10 piring makanan bergizi untuk anak-anak di pedalaman. Sebenarnya saya kan jurusan ekonomi, jadi lulusan Fakultas Ekonomi Manajemen, dan waktu itu awalnya sebenarnya karena komen di Instagram Bu Heni. Jadi komen di Instagram Bu Heni kan dia upload tentang rekrutmen guru pedalaman. Terus iseng aja ngejawab, Bu boleh nggak kalau misalnya lulusan ekonomi gitu. Langsung, oh ya kirim aja CV-nya. Terus habis itu saya daftar dan akhirnya keterima di situ. Keterima dan saya waktu itu dikirim untuk mengajar di Manado, di Sulawesi Utara. Namanya SLC Ratahan. Saya ngajar di sana 1 tahun dan di situ anak-anaknya tuh bukan cuma anak-anak Sulawesi Utara aja, anak asli Minahasa, tapi mereka juga orang-orang yang dikirim dari NTT, dari Papua, jadi transmigran, desa transmigran. Itu pun ada juga orang Jawanya. Jadi anak-anaknya tuh lucu gitu. Dia orang Manado tapi dia bisa bahasa Jawa, bisa bahasa NTT gitu. Dan di sana tuh akhirnya ngajarnya tuh ya juga kesulitan gitu, anak-anaknya tuh campur-campur bahasanya. Tapi asik sih, karena aku sama sekali belum pernah ngajar di pedalaman waktu itu. Dan sempat nggak ada sinyal sama sekali, aku salah waktu itu beli HP. Jadi HP-nya tuh sama sekali tidak ada sinyal. Selama 3 bulan aku nggak bisa ngubungin orang tuaku. Tapi lewat SMS doang, itu pun numpang gitu. Tapi habis itu aku pulang liburan baru bisa hubungin orang tua, baru bisa ganti HP juga. Dan akhirnya di situ mulai inilah bisa ngubungin orang tua karena pakai HP baru ya waktu itu kan. Dan sinyalnya juga jadi lebih bagus. Akhirnya waktu itu ngajar 1 tahun di sana benar-benar yang ya tantangannya ini banget ya, berat banget karena bukan basicnya, bukan pendidikan, aku harus ngajar, punya target anak ini harus bisa apa gitu, jangan sampai aku pulang, aku balik ke tempatku, aku nggak buat apa-apa, nggak ada hasilnya, nggak ada dampaknya gitu. Dan akhirnya selama 1 tahun itu puji Tuhan berhasil untuk menuntaskan buta huruf di sana. Di sana ada sekitar 30 orang waktu itu, hampir
semuanya sih, cuman beberapa aja yang 5 orang atau 6 orang yang benar-benar lancar bacanya. Jadi di sana kelas 5 pun ada yang belum bisa baca sama sekali gitu. Sempat miris juga sih kok bisa mereka naik kelas gitu. Tapi akhirnya berhasil bisa buat anak-anak di sana membaca. Itu rasanya senangnya luar biasa sih. Biarpun anaknya mungkin bagi orang-orang dikit anaknya, satu anak yang nggak bisa baca aja kita ngajarnya itu udah susah banget kan. Apalagi mungkin yang anak yang jadi orang tua itu ngerasain gitu. Gimana ngajar anak-anak yang sama sekali nggak bisa baca. Dan akhirnya waktu itu setelah di situ berhasil, kita akhirnya pindah. Saya dipindah ke NTT waktu itu, pindah ke di Timur Tengah Utara, itu di Pulau Timur letaknya. Dan waktu itu saya ngajar di sana sempat beda banget ya, karena di situ sama sekali nggak ada listrik. Di NTT nggak ada listrik. Wow. Sinyal pun juga harus naik ke gunung. Jadi benar-benar susah lagi, air nggak ada. Jadi kalau bedanya di Sulawesi itu dulu saya masih ada air banyak banget. Untuk makanan saya masih tinggal naik motor dikit ya, nggak terlalu lama lah. Tapi lebih enak lah tempatnya di Sulawesi itu. Dan sekarang itu yang di NTT itu saya benar-benar ngerasain ya ini benar-benar pedalamannya gitu. Terus di jalan kaki, terus nggak ada sinyal, airnya susah banget. Pernah 2 hari itu nggak mandi gara-gara susah air gitu. Jadi ya emang itu sih perjuangannya. Dan waktu itu setelah saya di training di Kupang waktu itu ketemulah sama Lestari. Jadi saya sama Lestari ketemu di sana tahun 2017. Jadi kita ketemu di Kupang, kita pelatihan bareng. Lestari di Naisuna, saya di Tamkesi. Dan waktu itu saya di Tamkesi 1 tahun sampai 2018 saya pindah ke Jakarta karena ini melihat report saya bagus, foto-fotonya bagus dan tulisannya bagus, jadi saya ditarik ke Jakarta, ditarik untuk kerja. Awalnya nggak mau sih, tapi terus saya ngelihat mungkin apa ya kayak suatu kemunduran buat saya ya, karena udah sampai di pedalaman, kok malah balik kerja di kota gitu. Gimana sih? Pengennya gimana itu ngajar udah bener di pedalaman gitu kan? Katanya pengen pengen menjangkau orang-orang di pedalaman gitu. Kenapa malah balik ke Jakarta gitu, kerjanya di kota. Tapi waktu itu pas saya sharing sama Bu ini bilang justru ketika kita kamu pindah ke Jakarta, kamu bisa menjangkau lebih banyak anak-anak gitu. Dengan tulisan kamu, dengan foto kamu, kamu bisa menolong lebih banyak orang gitu. Dan situ pun saya jadi berpikir gitu kan, ya juga ya, kenapa enggak mengembangkan talenta yang emang udah Tuhan kasih gitu loh. Kenapa nggak mau level gitu. Akhirnya ya udah saya beraniin diri, ambil keputusan itu. Ya udah saya pindah ke Jakarta. Awalnya pun saya juga nggak betah karena jiwa traveling saya tuh saya suka banget jalan-jalan. Jadi kalau pas di Jakarta ini tuh nggak ada tempat untuk dijalanin. Jadi nggak ada tempat untuk wisata. Jadi ya itulah, sempat yang ngerasa bosan gitu. Aduh, kan depan komputer terus kan. Jadi ya benar-benar ada ininya lah, proses juga sih. Tapi sekarang udah mulai nyaman, udah mulai dapat lah ininya, feel-nya gitu di sini. Apalagi dengan sering ketemu dengan Bu Heni dan sering di encourage juga sama Bu Heni dengan apa ya, motivasi-motivasinya juga. Dan aku merasa emang lebih banyak bisa menolong orang di sini ya. Karena talenta aku pun bisa lebih berkembang ketika aku ada di Jakarta ini. Jadi bisa edit video, awalnya nggak bisa. Jadi sebelumnya ngajar itu benar-benar yang beda banget sama pekerjaanku sekarang. Di sininya aku di Jakarta udah mulai belajar untuk ngedit video juga dan menulis itu di situ benar-benar yang beda banget dengan keseharianku sebelumnya gitu. Jadi luar biasa sih. Sebenarnya karena waktu pas saya kuliah itu kan ikut komunitas dan waktu itu kita ada ngajar juga di Jogja ke pedalaman di daerah Gunung Kidul dan situ saya ngerasa pengen lagi gitu ke daerah-daerah yang emang susah dijangkau gitu. Saya orang Jawa asli, jadi hanya hidupnya di Jawa aja, nggak pernah kemana-mana. Paling ya cuman pergi ke Bali, pergi ke Sumatera, jadi nggak kemana-mana. Hidupnya nggak ada pergi ke Papua, ke NTT, apalagi daerah-daerah yang emang pedalaman banget itu nggak pernah.
dan pengen banget ngerasain yang gimana ya rasanya kalau tinggal tanpa listrik, terus nggak ada sinyal gitu. Jadi waktu itu ya orang tua nggak ngizinin sih, tapi karena saya jelasin kontraknya cuma setahun tuh gitu. Cuma setahun doang, yang penting bisa ngerasain, siapa tahu kan bisa berubah karakternya gitu. Dan akhirnya dicoba waktu itu 1 tahun, terus ketagihan jadi 2 tahun waktu itu. Terus ya udah akhirnya orang tua ngizinin dan saya pun bisa jadi guru pedalaman. Diajarin juga sih, kita ada training dulu kan. Nah, kalau pengalaman nih yang berkesan ya, selain tadi yang membuat kumpulan anak-anak yang nggak bisa baca sampai bisa baca gitu ya, ada lagi nggak pengalaman yang berkesan atau menyentuh atau sedih atau terharu gitu ketika selama pengalaman mengajar di pedalaman? Sedihnya waktu pas udah mau pulang, sedihnya waktu pas saya di NTT sih. Karena waktu di NTT itu benar-benar ya di Sulawesi juga sih. Karena kita ketika udah tinggal selama 1 tahun di situ, kita sebulan KKN aja udah nangis banget kan, waktu ditinggal sama orang-orang di situ. Tapi waktu pas ini kan kita 1 tahun tinggal bersama, kita ketemu anak-anaknya setiap hari, terus juga anaknya main ke rumah kita tiap hari, dan kadang juga mereka nginep di rumah kita gitu. Pas kita pulang itu ngerasa bener-bener yang kayak kehilangan banget sih. Dan waktu itu sampai yang orang tua yang di tempat saya tinggal itu, dia datang ke kamar saya dan, "Ibu boleh nggak saya tidur di sebelah ibu?" Akhirnya dia tidur di sebelah saya dan dia nangis sampai pagi gitu. Karena juga sebenarnya juga kasihan kan karena harus tinggalin Mama Maria namanya. Dia harus benar-benar yang rasa sedih kayak gitu karena ngerasa kehilangan. Dia nggak punya anak perempuan dan dia nganggap saya itu udah kayak anaknya sendiri. Jadi kalau kita di pedalaman tuh satu kampung tuh keluarga kita ya. Jadi satu kampung tuh berasa kayak keluarga kita semua gitu. Jadi setiap kita jalan tuh langsung kayak ya semua orang tuh kenal kita gitu. Kita berasa anaknya sendiri gitu. Jadi pas saya di sana, saya mau pulang ke Jakarta, saya ngerasa benar-benar kehilangan sih. Dan waktu itu pas saya bilang, nanti saya balik lagi kok. Ah ibu bohong, dia bilang. Ah ibu bohong, pasti ibu nggak balik lagi gitu. Tapi ternyata puji Tuhan waktu itu saya dapat kesempatan balik ke NTT waktu itu menemani Bu Heni Kristianus untuk annual visit dan peresmian. Waktu itu saya datang ke sana, saya balik ke NTT, ke Tamkesi. Pas saya turun dari mobil tuh mereka langsung nangis-nangis kejar saya gitu. Jadi benar-benar karena saya datang dan mereka ngerasa ini nggak bohong gitu, ibu nggak bohong dan langsung gitu. Semuanya tuh langsung antri, ibu nanti main ke tempat saya ya gitu. Jadi benar-benar yang pengalaman saya tuh kayaknya kalau diceritain bisa jadi buku ya, Mas. Kayak Lestari. Lestari yang hanya 6 bulan aja tuh udah pengalamannya ini banget ya. Saya 1 tahun tuh rasa kayak ini banget sih. Gak bisa diceritakan hanya dengan berapa kalimat aja sih. Karena anak-anaknya tuh satu anak bisa baca itu benar-benar yang bikin kita ya ampun akhirnya kamu bisa baca gitu. Jadi benar-benar bahagia banget sih. Saya sebenarnya bergabung itu tahun 2017. Kita kan kontraknya 1 tahun. Dan waktu saya mendaftar, saya sudah kerja di Bandung, sudah mengajar di Bandung. Lalu saya minta izin dong ke orang tua mau jadi guru pedalaman karena sebenarnya dari kuliah saya sudah sangat ingin ke pedalaman. Dulu ada program SM3T milik pemerintah, jadi saya pengen banget ikut itu. Tapi di tahun 2017, tiba-tiba program itu berhenti. 2016 masih ada, 2017 tiba-tiba nggak ada lagi. Saya bingung mau kemana ya, cari kemana gitu. Lalu waktu itu dengar Bu Heni khotbah di gereja, lalu cerita tentang pengharapan, oke, aku daftar. Akhirnya daftar, belum izin ke orang tua, terus udah interview, sudah diterima, baru beritahu orang. Oke. Dan akhirnya bujuk orang tuanya pakai kata-kata begini, Ma, ini setahun doang kok, setahun aja.
Sama kayak gitu. Jadi bilangnya setahun aja, ya. Karena orang tua nggak ngizinin. Karena sebenarnya saya dari Sumatera Utara, saya itu dari kampung sebenarnya, dari desa. Tapi saya pernah lihat video anak-anak di daerah timur itu lebih kampung lagi, lebih deso lagi gitu. Jadi pengen ke sana. Terus orang tua saya bilang, ngapain saya sekolahkan kamu tinggi-tinggi kalau jadi ke kampung lagi. Gitu. Jadi tapi dengan segala bujuk rayu akhirnya diizinkan. Pribadi ada training, ketemu Krista. Setelah training, pertama kali nyampe, saya di Naisuna, Timur Tengah Utara, di NTT. Setelah nyampe di Naisuna, kata-kata yang keluar dari mulut saya hanya, oh my God, oh my God, Tuhanku, oh my God. Karena waktu pertama datang, sekolahnya kayak hampir mau rubuh. Sekolahnya itu dari bebak, bebak itu tulang daun kelapa, gewang, itu disusun jadi dinding. Nah, terus atapnya dari daun gewang juga. Itu sekolahnya udah hampir rubuh gitu, hampir rubuh. Lalu rumah tempatku tinggal itu nggak ada listrik, nggak ada sinyal, udah pasti lah ya. Lalu alasnya masih berlantai tanah, jadi debunya itu Oke. tebel banget. Terus aku bilang, oh my God, oh my God. Mamaku tahu gini, aku disuruh pulang. Jadi setelah begitu, lihat lagi kamar mandinya. Waduh, sepertinya ini kamar mandi darurat. Warga di kampung sana, jarang yang ada kamar mandi. Mereka mengurus bisnisnya itu di bawah pohon. Oh, seriusan? Iya, jadi memang, jadi hanya rumah itu yang punya toilet, gitu. Jadi Oke. bayangkan toilet ini sedarurat apa, gitu. Jadi Oke. akhirnya setelah teman-teman, kan saya diantar dulu, setelah diantar, malam pertama saya di sana, itu gelap gulita. Gelapnya kayak hitam pekat gitu, jadi saya nggak bisa tidur ya, udah pasti. Nah, setelah beberapa hari mulai ngajar anak-anak tuh polos banget, kayaknya gimana bilangnya ya, mereka harus jalan kaki jauh banget. Jadi di kampung tempat saya mengajar itu ada 3 kampung di sekitarnya. Jadi saya tinggalnya persis di depan sekolah. Ya, persis depan sekolah. Terus anak-anak udah berangkat sekolah itu jam 5 pagi. Jam 5 pagi, terus sampai di sekolah, guru mereka sebenarnya ada. Guru lokal di sana. Tapi di sekolah itu gurunya jarang masuk. Nah, jadi gurunya ada, waktu itu ada 4 kelas, dari kelas 1 sampai 4, gurunya 3 aja, 3 guru di sana, itu juga jarang masuk. Ada aja gantian tiap yang absen. Jadi saya perannya di sana masuk di sekolah. Nah, anak-anak kelas 4 belum bisa baca. Belum kenal huruf. Huruf mungkin kenal, tapi kalau kita berikan beberapa huruf itu nggak tahu gitu. Jadi kalau disuruh baca, lihat huruf tuh nggak bisa gitu. Kelas 4 aja gitu, apalagi kelas 2 atau kelas 1 gitu. Jadi itu super ekstra sih ngajarinnya. Jadi waktu itu pengalaman saya yang luar biasa soal membaca adalah ada anak saya, satu anak ini setiap membaca itu yang ditangkap ekornya. Contohnya nih, M-E-M-E, J-A-J, Jaja, B-U-Bu, K-U-Ku, Kuku. Gitu. Oh, alah. Itu sampai kayaknya ada lebih dari 2 bulan deh, dia kayak gitu terus. Tapi akhirnya pokoknya sampai sepelan-pelannya. Ayo ulangi lagi gitu. Jadi, nah, tapi akhirnya setelah ada 2 bulan lebih, akhirnya dia baca lagi. Misalkan
bu, ku, sambil lihat saya bilang buku. Saking senangnya saya cium dia. Gitu. Saking senangnya karena dia nggak nangkap ekornya doang. Begitu. 2 bulan Dua, baca ekor aja ya. betul. Jadi mulai dari situ dia mulai pelan-pelan baca. Pokoknya senangnya kayak kita lebih Luar biasa. dapat emas kayak Iya. 30 emas kayak lebih dari situ gitu. Jadi waktu ngajarin anak-anaknya itu kepuasannya dan mereka semangat banget belajar. Semangat banget belajar, tapi nggak bisa dipungkiri hari ini mengerti, besok ditanya lagi lupa. Iya. Iya, ada banyak anak yang begitu. Tapi besok akan datang lagi belajar. Ibu, kita belajar lagi. Oh, gitu. Belajar. Besok ditanya lagi. Semangatnya luar biasa ya. Semangatnya luar biasa. Tapi di besok ditanya lagi, lupa lagi. Kalau udah ada libur minggu, nah kita udah mulai nih ekstra. Aduh, Semua. ya. Gitu. Jadi kalau di pedalaman tuh serunya gitu. Keseruan yang lain adalah jalan kaki ngambil air. Jadi Ambil dari air. rumah saya, tempat tinggal saya ke mata air. Jadi ada mata air di tengah hutan gitu, tengah kebun. Itu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Nah, itu jalannya kita harus lewat ada sungai yang berbatu. Jadi kalau musim hujan dia akan banjir. Kalau kering ya kita bisa lewat. Terus harus lompat pagar kebun warga. Dan itu kita hanya bisa bawa 2 jerigen saja. 2 jerigen 5 liter. Jalannya. Berapa kali baliknya? Angkat air gitu. Itu termasuk tantangan dan kesenangan sih. Biasanya kita ngambil sama anak-anak, biasanya anak-anak bantu angkat air, biar ibu bisa mandi, biar ibu bisa masak, begitu. Jadi mereka bilang begitu, nanti bantu, sore-sore kadang ngajak mandi bersama, tapi paling melihat-lihat, terus donasi sampo, biar mereka pakai sampo gitu. Karena mereka tidak pernah, kalau mandi itu nggak pernah pakai sampo, hanya pakai air. Oke, kebayang rambutnya ya. Tapi mereka pakai minyak kelapa. Iya, pakai minyak kelapa, lebih canggih deh. Oh, makanya hitam banget kali ya. Pirang. Pirang sih. Oke. Ya, karena memang ciri anak-anak di sana yang kekurangan gizi itu kan pasti rambutnya pirang. Rambutnya pirang, rambutnya kan lebih buncit ya. Memang kalau anak-anak di sana kayak gitu rata-rata. Nah, ini masih dikit loh. Maaf Kak, kebanyakan ceritanya. Nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya saya kontraknya kan 1 tahun. Waktu itu saya ingat dari Jakarta nanyain, kamu mau lanjut kontrak atau enggak? Saya bilang enggak, karena saya janjinya orang tua hanya 1 tahun. Lalu ditanya lagi, kalau kamu jadi koordinator di sana, masih mau lanjut gak? Katanya gitu. Saya tanya dong orang tua, kalau saya jadi koordinator mah, boleh nggak? Enggak. Katamu hanya setahun. Jadi super nggak bisa. Akhirnya karena nggak bisa, aku jelasin ke staf Jakarta yang bagian pendidikan waktu itu, saya nggak bisa, nggak diizinkan orang tua. Akhirnya waktu itu di Jakarta butuh guru matematika untuk lapas, sekolah penjara. Oke, lapas. Ya, sekolah penjara ya. Terus teringat Lestari kan jurusannya matematika, gitu. Jadi udah tarik aja ke Jakarta. Kayaknya orang tuanya mau gitu. Saya tanya lagi, Mama, boleh nggak Ma kalau ke Jakarta? Enggak. Katamu kan. Awalnya enggak. Awalnya. Okay. Karena akhirnya beliau tahu kesusahan saya dan kayak bilang janganlah di situ gitu. Nah setelah di Jakarta akhirnya aku bujuk lagi, aku seneng ngajarin anak-anak, aku bilang gitu. Dan khususnya mereka yang
yang nggak terjangkau gitu, karena di penjara jarang ada orang yang mengajar gitu. Aku bilang gitu, akhirnya orang tua aku yang menyerah, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya berlanjut mengajar di sekolah penjara. Di sekolah penjara ngajarnya itu tahanan remaja. Jadi saya nggak ngajar yang kalau yang dewasa ya. Awalnya sih mikirnya serem banget ke penjara. Iya ampun, gimana ya, hari pertama mau masuk tuh kayak, kan kita juga kayak orang masuk sel itu kan distempel lah, dicap, di scan gitu, diraba apakah ada bawa apa-apa gitu ya. Terus akhirnya nyampe di sana kelas, banyak yang tatoan, banyak yang pokoknya rambut juga gimana di penjara gitu kan. Tapi setelah ngajar, saya sadar anak-anak ini sama aja dengan remaja kebanyakan. Mereka itu sama dengan saya kan waktu di Bandung mengajar di SMA. Jadi kelakuan mereka yang di penjara juga sama aja dengan yang ada di sekolah umum, yang di luar. Mereka tawar, kalau kita kasih PR, kurangin lah, gitu. Terus dikasih, dijelasin, terus mereka nggak ngerti, misalkan. Jadi sama aja dengan anak-anak di luar. Terus polos-polosnya juga begitu. Nah, kebanyakan kasus anak-anak di sana, ada yang narkoba, ada tawuran, terus ada korban yang sakit atau sampai meninggal, ada yang kena dijebak. Jadi sebenarnya bukan mereka yang melakukan kejahatannya, tapi temennya ngajak dia, terus waktu ada razia dia yang kena gitu. Jadi kasihan. Jadi kalau saya dengar cerita dari mereka tuh kadang suka kasihan banget sih. Terus ternyata ada yang mereka ternyata copet, kasusnya copet. Dan ketika saya tanya, orang tua kamu di mana? Ada di rumah. Papa mama masih lengkap, kata dia gitu. Terus kenapa jadi kamu yang kerja? Iya, biar orang rumah bisa makan. Papa mama di mana? Di rumah aja. Jadi yang cari kerja dia. Kalau dia nggak dapat cukup, dia akan capek. Gitu. Itu ceritanya. Jadi waktu di lapas itu aku belajar banyak dari anak-anak itu, dan di sana yang luar biasanya mereka juga ada kemauan belajar. Mungkin nggak sama, tapi ada kemauan belajar. Waktu itu kita berikan belajar itu untuk persiapan ujian paket ABC. Gitu. Jadi setelah mereka lulus, mereka sudah punya ijazah paket ABC, lalu kita juga berikan skill kayak riset refleksi, terus kemarin ada bakery, ada juga barista. Jadi kalau mereka udah keluar, minimal mereka udah punya skill yang langsung bisa dipakai. Gitu. Supaya mereka lagi. Karena ada juga anak yang di sana sudah kedua atau ketiga kalinya masuk ke sana. Oke. Sama lagi. Gitu. Jadi kita berikan skill yang nantinya akan berguna untuk kalau mereka sudah keluar. Dan kita arahkan, terus ada juga pengembangan karakternya. Kita datangkan juga seperti foto karakter, mereka dibimbing tiap ada pertemuan rutinnya, seperti itu. Itu di penjara, sekolah penjara. Jadi saya di sana kurang lebih hanya 8 bulan. Lama juga itu loh. Hanya, saya bilangnya hanya, karena susah ternyata. Itu lama sebetulnya. Iya. Jadi waktu itu di Jakarta, di kantor kita butuh untuk staf pendidikan. Akhirnya saya ditarik lagi jadi staf pendidikan. Akhirnya sampai sekarang juga pegang program pendidikan gitu. Ceritanya perjalanannya agak lama, dari NTT ke penjara lalu ke Jakarta. Oke. Nah, kalau Lestari sendiri ada hal yang paling berkesan atau sedih atau terharu nggak selama ngajar, entah di lapas entah di pedalaman, yang selalu teringat sepanjang masa? Ada. Jadi waktu itu saya di NTT, saya itu
kami ada tugasnya untuk kesaksian anak. Jadi kita kadang suka mengunjungi anak ke rumahnya. Waktu itu saya dari kampung saya, dari tempat saya tinggal ini ke kampung si anak ini, kami harus jalan 1,5 jam. Itu dengan kecepatan jalan kaki mereka karena jalannya menurun. Nah, saya pikir oke. Tapi waktu udah mau nyampe, saya udah mikir, kayaknya kami besok berangkat mati ini. Jadi sampai di rumah si anak ini, saya nginap di sana. Jadi di rumah anak ini tuh sederhana banget dan lantainya masih tanah, rumahnya itu hanya bentuk persegi, nggak ada kamar-kamar lain. Ada 2 dipan, satu untuk tempat piring, terus di sampingnya ada makanan sapi, terus ada dipan satu dari bambu. Akhirnya saya tidur di situ dan mamanya anak ini dan anak-anaknya semuanya itu tidur di luar, tidur di lopo namanya. Lopo itu kayak apa namanya Pak? Pondok. Kayak pondok gitu tapi nggak ada dinding. Sementara di sana tuh dinginnya minta ampun, sangat dingin. Jadi karena saya datang, saya tinggal di dalam rumah, anak-anaknya tidur di lopo. Tidak apa-apa ibu, kita sudah biasa, gitu kan. Nah, mamanya nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia hanya pegangin saya aja. Terus akhirnya saya tidur di situ dan kayak ya ampun Tuhan, gitu kan. Gini banget ya, masih ada banget ya Indonesia kayak gini gitu. Jadi apa namanya? Terus tapi mereka waktu saya datang, mereka itu biasanya sehari-hari makan jagung bose. Nah, jagung bose ini jagung yang hanya panen 1 kali setahun, lalu mereka simpan untuk mereka makan sampai panen berikutnya. Jadi kebayang kalau misalkan di bulan Agustus atau bulan September itu hasil panennya di bulan Maret. Biasanya mereka panen Maret atau April. Jadi itu direbus, terus nanti ada kacang turis namanya, dimasak, gabung. Lalu kalau memang mereka punya beras, berasnya sedikit. Jadi mereka masak. Biasanya mereka makan itu atau makan ubi. Tapi di hari saya datang, mereka sediakan nasi putih, terus ayam dipotong, terus ada, pokoknya sajiannya itu, Bu, sehari-hari makan begini? Enggak, katanya tidak. Ini buat mama ibu saya. Itu tidak usah Bu, tidak usah. Saya hanya berkunjung, saya bilang begitu. Dan semua orang kampung dipanggil. Jadi kayak siapa gitu dipanggil. Ya, ratu atau presiden ya. Dipanggil, ada orang tua juga, kami duduk bareng melingkar begitu. Lalu udah mau makan, tiba-tiba mamanya bilang, ibu makan sudah, gitu kan? Bapak sudah toh, gitu. Ibu sudah, bapak sudah. Jadi begitu, ibu sudah. Kalau ibu son makan, kita son makan, gitu. Jadi akhirnya saya ambil, saya tungguin, mereka saya tungguin sampai selesai semua. Ternyata mereka di sana budaya untuk berdoa sebelum makan juga belum ada. Akhirnya saya bilang, semua jangan makan dulu, kita berdoa dulu ya, gitu. Akhirnya kita berdoa bareng-bareng dan entah kenapa saya merasa waktu itu saya doanya tulus banget. Karena lihat kondisi mereka gitu. Jadi itu sangat mengharukan banget sih buat saya. Dan di malam hari itu kan gelap banget di sana, kayak di tengah hutan. Jadi ada lembah dikit gini, ini hutan, ada lembah gini, mereka tinggal di lembahnya. Jadi itu kencang juga, kencang banget gitu. Jadi waktu kita malam-malam itu anak-anak datang, ini gelap, anak-anak tetap datang mau belajar karena ada mama ibu. Jadi belajar malam-malam, saya tanya, ayo kalau ini bagaimana? 3, 4, 5 tambah 8, 13, gitu. Jadi waktu itu kami belajarnya sambil duduk aja, nggak ada menulis. Itu
luar biasa sih. Perjuangan mereka gitu, dan betapa kayaknya banyak orang yang tutup mata buat mereka gitu. Jadi nggak tahu kisah mereka, nggak tahu kalau mereka itu ada di sana gitu. Karena udik banget. Eh, Jauh banget dari sekolah. Sementara sekolah kami ini hanya sekolah filial. Jadi ada sekolah induknya lagi. Itu terharu banget gitu. Karena tadi saya bilang jalannya menurun waktu berangkat, pulangnya udah kebayang ya. Pulangnya Jak ya. pulangnya mendaki. Waktu mereka itu jalan biasa tiap hari begitu. Tas saya udah digendong. Ibu, itu tas biar buat saya katanya gitu, dia digendong. Saya udah jalan cuma bawa diri. Dan mereka bisa lari-lari gitu. Saya udah sesak nafas. Gitu. Jalan sudah, jalan gitu. Jadi itu pengalaman luar biasa sih. Itu Seru banget ya. seru banget. Dan saya masih berusaha ingat gimana mereka di sana, karena itu berharga banget gitu. Iya, Dia betul. buat saya. Berpikir dulu. Oh, kalau dari saya sih pesannya, eh, meskipun yang mungkin kita ngerasa, ya aku cuman mendidik anak-anak ini di kelas cuman sekitar 30 anak. Tapi harusnya kita berpikir 30 anak ini 10 tahun ke depan akan menjadi apa. Kita harus berpikir itu ke depan gitu. Mungkin sekarang ini kita cuma mendidik sekitar 10 anak aja di daerah kita. Tapi kita harus bagaimana anak-anak ini nanti ke depannya. Siapa tahu 10 anak ini ternyata mereka adalah menteri, presiden, kita kan nggak tahu itu. Tetap ajar mereka dengan kesungguhan hati, karena berapapun anak yang kita pegang, mereka itu generasi penerus kita. Jadi pesannya guru-guru yang lagi nonton sekarang, anak-anak yang kita didik sekarang ini itu adalah penerus kita. Jadi kerjakanlah dengan sungguh-sungguh. Kalaupun ini bukan panggilan kakak-kakak semua, gimana dengan hati kita gitu. Gimana sekarang kita ketika melihat anak-anak itu nggak bisa baca, anak-anak itu tidak bisa menggapai impiannya. Kita harus melihat gimana nanti mereka tanpa kita ajar gitu. Yaitu balik lagi ke panggilan setiap kita ya. Karena nggak semuanya punya panggilan yang sama untuk mengajar. Nggak sembarang orang juga pasti bisa mengajar ya. Semua itu karena panggilan sih menurut saya. Kalau bukan karena panggilan, kita nggak akan kuat untuk mengajar. Karena saya tahu sendiri gimana ngajar itu ternyata susah gitu. Dulu saya ngelihat guru-guru saya tuh kayak, ya elah cuma ngajar gini doang gitu. Dan aku ngerasain gitu, 2 tahun jadi guru itu ternyata susah gitu. Administrasinya susah banget ya kan. Terus juga ngajarnya susah. Itu tuh butuh benar-benar yang panggilan gitu. Karena jadi guru tuh nggak gampang. Jadi guru itu benar-benar yang kalau orang bilang mulia, ya benar-benar emang mulia, karena jangankan di pedalaman deh, di kota pun saya rasa guru-guru itu juga karena panggilan ya. Bukan berarti guru di pedalaman lebih oke dibanding guru-guru di kota. Kita semua punya perannya masing-masing. Jadi jangan mikir yang ngajar di kota enak ya ngajar di pedalaman gitu. Kayaknya mereka yang lebih jiwa kemanusiaannya lebih tinggi gitu. Belum tentu. Belum tentu. Jadi berapa siapapun kita ngajar dimanapun, kita membimbing sebuah generasi itu sih. Tari, ada tambahan pesan? Bagi saya sih kalau jadi guru itu sebuah kehormatan, privilege buat kita gitu. Jadi nggak semua orang bisa jadi guru gitu. Nggak semua orang bisa jadi guru. Banyak orang bisa jadi pengajar, tenaga pengajar, tapi nggak semua orang bisa jadi guru. Bahkan Yesus sendiri pun dipanggil guru ya. Maaf ya ngomongnya. Saya sering bilang ini ke teman-teman guru yang mau ke pedalaman, biasanya saya bilang begini, guru itu artis paling luar biasa karena mereka medianya bukan di papan atau di mana, tapi di hati dan pikiran manusia. Jadi bagi guru-guru, lihatlah
yang di depanmu itu sebagai satu orang yang utuh, bahwa isi pikirannya, isi hatinya bisa kamu ubah gitu. Bisa kita sentuh, bisa kita pengaruhi gitu. Bahkan saya ingat saya pernah hanya tepuk pundak anak yang ada di lapas, dan dia menunjukkan perubahan yang luar biasa dibanding saya marahin. Saya hanya tepuk tiap dia tidur di kelas, saya tepuk punggungnya. Yang mana yang nggak ngerti, tiap dia tidur lagi, saya tepuk punggungnya. Yang mana yang nggak ngerti, tiba-tiba satu hari dia muncul di depan, terus dia tunjuk, dia tanya, Kevin mana gitu. Ternyata dia udah depan. Ini bu, ini udah selesai, udah. Lalu biasanya tiap hari dia akan gitu. Saya hanya tepuk pundaknya. Saya hanya tepuk pundaknya setiap dia tidur. Tapi akhirnya dia sendiri yang dekati saya. Jadi terus semangat, ingat kita bisa nyentuh hati dan pikiran orang, dan itu core dari manusia, itu intinya, dan percayalah itu kehormatan, itu sebuah privilege. Itu aja. Iya. Kalau saya sih pinjem ini punya sebelah ya, mulai aja dulu gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari satu anak. Kalau ada tetangga kita, ajak ngobrol aja. Kamu senang belajar apa? Kamu susah belajar apa? Ayo belajar, mau nggak belajar sama kakak? Gitu. Ayo main sama kakak. Kalau misalnya di situ, menurut saya ada banyak cara untuk kita bisa jangkau gitu. Karena ada banyak pertimbangan kita sebenarnya kalau untuk kepedalaman. Apalagi kita kan nggak cuma hidup sendiri, kita ada keluarga, kita ada banyak hal yang menjadi pertimbangan. Jadi kalau saran dari saya, pinjam yang tadi, mulai aja dulu dari sekitar kita. Kalau memang dia tumbuh di komunitas mana, coba lihat anak-anaknya yang butuh dan mau diajarin, dimulai dari situ aja. Dan pastikan kita ngajarinnya setulus hati. Kita tulus, benar-benar tulus ngajarin, percayalah, kita ada. Krista ada pesan nggak? Ya, kalau misalnya kita belum bisa pergi ke pedalaman, ataupun kita ngajar di pedalaman, bukan berarti kita tidak bisa mewujudkan impian kita gitu, kerinduan kita juga. Tapi dengan mengajar di kota, kita harus bisa berpikir juga, kita menjangkau anak-anak juga di sana. Jadi, dimanapun kita berada, jadilah dampak sih, itu aja pesannya. Karena kita mengajar ini tuh bukan berarti karena di pedalaman itu dia jadi lebih ini ya, anak-anaknya kayak kan kesannya tuh kalau misalnya kita mengajar di pedalaman, terus anaknya berhasil, dia sebagai guru ya, kita lebih bangga dibandingkan dengan kita yang di kota gitu, mengajar di kota. Bukan berarti kita nggak punya dampak apa-apa kalau kita di kota terus kita berhasil gitu. Ya kan karena lebih gampang cara mengajarnya. Belum tentu juga gitu. Setiap profesi itu punya kesulitannya sendiri-sendiri. Jadi jangan merasa minder karena aku belum bisa pergi ke pedalaman, aku belum bisa ngajar di pedalaman kayak kakak-kakak gitu. Gimana kita sekarang, mungkin kita belum bisa ngajar di pedalaman, ya jalani aja. Kita punya panggilan sendiri-sendiri, belum tentu juga lestari memang ditentukan oleh Tuhan untuk mengajar di pedalaman gitu. Semua orang kan punya jalannya masing-masing gitu ya. Jangan berpikir, gue belum pernah ke pedalaman, berarti belum berhasil nih, belum mencapai kerinduan hatinya gitu. Nah sekarang mungkin baru bisa ngajar 10 anak atau 2 anak di daerah kita, ya tekuni aja gitu. Gimana kita bisa membuat anak-anak ini benar-benar bisa jadi dampak gitu. Mereka bisa berhasil gitu. Itu sih, jadi jangan sampai kita berpikir karena kita belum pernah ke pedalaman, kita belum mengajar di pedalaman itu, kita belum punya dampak apa-apa. Lakukan apa yang harus lakukan, bahkan di kota. Terima kasih Lestari, Krista, Tuhan memberkati pelayanannya, kalian luar biasa. Salam juga untuk Ibu Heni, untuk semua keluarga Tangan Pengharapan, biar Tuhan pimpin Tangan Pengharapan bisa semakin memberkati lebih banyak lagi dan memberkati Indonesia. Juga buat kalian juga tetap sukacita, sehat selalu, Tuhan memberkati ya, dan biar Tuhan yang pimpin jalan ke depan. Tuhan berkati juga Kak Ririn, thank you.